Kita semua tahu, Istana Versailles sebagai simbol kemewahan dan kejayaan Prancis. Tapi, siapa sangka, di balik tembok emas dan taman megah itu, tersimpan rahasia yang sangat menjijikkan. Kamu nggak akan percaya, sejorok apa gaya hidup bangsawan di sana. Siap-siap ilfil, karena ini bukan sejarah yang diajarkan di sekolah. Di abad pertengahan, Versailles bukan hanya tempat tinggal raja dan ratu, tapi juga jadi pusat kehidupan bangsawan. Pesta setiap hari, parfum di mana-mana, dan toilet. Jangan berharap. Sejarah mencatat bahwa istana yang mewah tersebut tidak memiliki tempat pemandian. Pada abad pertengahan, tidak ada sikat gigi, deodoran, bahkan tisu toilet. Percaya atau enggak, toilet resmi sangat sedikit. Sebagian besar bangsawan hanya buang air di balik tirai, di pojok ruangan, atau bahkan di taman istana. Kalau malam-malam malas jalan ke kamar kecil, ya sudah, pot keramik jadi solusinya. Dan lucunya, mereka meninggalkan hadiah itu begitu saja. Mereka yang pernah ke Versailles mengagumi taman yang besar dan indah, yang mana pada saat itu tidak hanya terlihat tetapi digunakan sebagai toilet umum para bangsawan. Pengunjung bahkan harus hati-hati melangkah karena bisa saja menginjak ranjau darat bangsawan. Di zaman itu, orang percaya bahwa air bisa membawa penyakit. Mereka juga tidak terbiasa untuk mandi karena hawa dingin dan hampir tidak ada air yang mengalir. Jadi, daripada mandi, mereka pakai parfum tebal-tebal untuk menutupi bau badan. Bayangkan, satu istana penuh orang nggak mandi berbulan-bulan, tapi dipenuhi wangi bunga mawar dan jasmin. Kombinasi yang, tragis. Pada film-film masa kini, kita melihat orang-orang pada masa itu menggoyangkan tangannya untuk mengipasi dirinya sendiri. Penjelasannya, bukan karena kepanasan, tapi bau busuk yang keluar dari bawah roknya, yang dibuat dengan sengaja untuk menahan bau area pribadi mereka, dikarenakan tidak adanya higienitas. Hanya para bangsawan yang memiliki pesuruh untuk mengipasi mereka, untuk menghilangkan bau busuk yang dihembuskan dari tubuh dan mulut mereka, serta untuk mengusir serangga. Tempat tidur mewah bukan berarti bersih. Kutu kasur, serangga, dan tikus adalah bagian dari penghuni tetap Versailles. Dan karena saking banyaknya orang di istana, kadang para pelayan tidur di bawah tempat tidur bangsawan. Serius. Makanan di Versailles memang mewah, tapi prosesnya jorok. Pada saat liburan, dapur istana dapat menyiapkan sebuah perjamuan makan untuk 1.500 orang, tanpa sedikit pun memperhatikan higienitasnya. Sisa makanan sering dibuang sembarangan. Dan bau dari dapur, kadang menyebar ke seluruh istana, bercampur dengan aroma parfum dan bau badan para tamu kerajaan. Pada abad pertengahan, sebagian besar pernikahan berlangsung pada bulan Juni, yang artinya pada saat itu adalah awal musim panas. Alasannya sederhana. Kegiatan mandi yang pertama kali dalam 1 tahun dilakukan pada bulan Mei. Jadi, di bulan Juni bau orang-orang masih bisa diterima dan ditolerir. Namun, karena beberapa bau sudah mulai mengganggu, pengantin akan membawa karangan bunga di dekat tubuh mereka, untuk menutupi bau busuk. Demikianlah penjelasan mengenai asal mula karangan bunga pengantin. Lalu, bagaimana mereka mandi? Biasanya, satu keluarga hanya punya satu bak mandi. Mandi dilakukan di sebuah bak mandi besar untuk satu orang, yang diisi dengan air panas. Kepala keluarga memiliki hak istimewa untuk mandi pertama di air bersih. Kemudian, tanpa berganti air, yang lain akan bergantian mandi sesuai urutan umur. Para wanita yang juga berdasarkan usia, dan terakhir adalah anak-anak. Ketika sudah gilirannya, air di dalam bak mandi sangat kotor, sehingga bisa membunuh bayi di dalamnya. Versailles memang megah. Tapi, di balik kemilau emas dan kristal, tersembunyi gaya hidup yang jauh dari kata bersih. Hari ini, kita mungkin mengagumi keindahan masa lalu. Tapi jangan lupa, di balik gaun indah dan istana megah, tersembunyi aroma sejarah yang luar biasa busuk.
Apakah kamu masih mau tinggal di sana? Kalau bisa time travel, tulis pendapatmu di kolom komentar.